Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Raffi Primastio Hatta, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari kelas C dengan NIM D02220099. Dalam video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai moralitas pribadi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari matkul Hukum Etika Komunikasi. Sebelum membahas mengenai moralitas pribadi lebih lanjut, alangkah baiknya kita paham mengenai apa itu moral secara universal. Moral adalah fondasi perilaku manusia yang melampaui batasan individu dan mempengaruhi interaksi sosial serta dinamika masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam kehidupan manusia. Sumber moral tak selalu terikat pada satu pandangan atau sumber tertentu. Pendekatan yang berbeda terhadap moralitas dapat berbeda secara signifikan, tergantung pada latar belakang budaya, agama, pandangan individu maupun kelompok. Moralitas merupakan seperangkat prinsip atau nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial mereka. Ini adalah panduan yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan dan keputusan kita sehari-hari. Lalu kenapa sih kita harus menerapkan moral itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Terdapat beberapa alasan kita harus menerapkan moral itu terhadap kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah fungsi dari moral. Yang pertama, moral itu dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku kita. Moral memberikan pedoman tentang perilaku yang dianggap tepat dalam suatu masyarakat. Ini membentuk dasar atau tindakan kita terhadap orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, mempertahankan keteraturan sosial. Moralitas membantu mempertahankan keteraturan sosial dengan mengatur interaksi antar individunya. Hal ini mengurangi konflik dan membangun kepercayaan di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, pembentukan identitas. Nilai-nilai moral membentuk identitas individu dan kelompok. Mereka mempengaruhi cara pandang dan pilihan yang dibuat oleh individu dan juga membentuk budaya suatu masyarakat. Yang keempat, penggerak perubahan sosial. Pemahaman moral yang lebih tinggi dapat menjadi penggerak perubahan sosial yang ke arah yang lebih positif. Nilai-nilai moral yang berkembang bisa membawa perubahan untuk meningkatkan kondisi sosial. Setelah mengetahui betapa pentingnya peran moral dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mencari tahu nih bagaimana ciri-ciri moral dalam kehidupan sehari-hari itu tadi. Terdapat beberapa ciri-ciri dari moral ini yang dipaparkan oleh Bertensky, yaitu salah satunya adalah moral itu berkaitan dengan tanggung jawab. Nilai moral memiliki kaitan dengan pribadi seorang manusia, tetapi lebih spesifik, nilai moral berkaitan dengan pribadi seorang manusia yang memiliki tanggung jawab. Yang kedua, berkaitan dengan hati nurani. Moral itu berkaitan dengan hati nurani, baik itu suara hati yang menuduh orang karena meremehkan suatu moral maupun memuji jika ada seseorang nih yang mewujudkan nilai moralnya. Yang ketiga, moral itu mewajibkan. Nilai moral akan mewajibkan secara absolut serta tidak dapat ditawar. Sebagai contohnya adalah jika ada seseorang yang memiliki nilai estetis, maka ia akan menghargai sebuah lukisan yang dibuatnya. Yang keempat, moral itu memiliki sifat formal. Menurut Max Scheler, nilai moral membonceng pada nilai yang lainnya. Hal ini berkaitan dalam merealisasikan nilai moral, maka seseorang akan mengikut sertakan nilai lainnya dalam suatu tingkah laku moral lagi. Setelah memahami mengenai moral secara luas, seperti yang saya katakan di awal video tadi, saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis moral itu sendiri, yaitu adalah moralitas pribadi. Apa sih moralitas pribadi itu? Moralitas pribadi adalah sistem nilai dan prinsip yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah oleh individu. Ini merupakan bagian dari kepribadian seseorang dan dapat berubah-ubah seiring pengalaman hidup dan pertumbuhan individu itu sendiri. Moralitas pribadi seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti agama, keluarga, budaya, dan pengalaman hidup. Setiap orang memiliki moralitas pribadi yang berbeda-beda dan tidak ada satu jawaban yang benar atau salah mengenai apa yang harus dianggap benar atau salah. Hal ini tergantung pada pandangan dan prinsip individu. Namun ada beberapa prinsip moral universal yang sering diakui secara luas, seperti kejujuran, keadilan, dan belas kasihan.
Moralitas pribadi dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dan menjadi orang yang terhormat di mata orang-orang di lingkungannya si individu ini. Namun juga penting untuk menghargai moralitas orang lain yang berbeda dan menghargai hak asasi manusia yang sama bagi semua orang. Contohnya, dalam suatu forum kita boleh mengkritik seseorang, tapi alangkah lebih baiknya jika kita mengkritik seseorang ini di luar forum tersebut, jadi secara personal gitu mengkritiknya. Jadi itu akan terasa lebih sopan dan lebih bijak, karena kita tidak mempermalukan orang yang kita kritik dari sudut pandang orang yang kita kritik. Sekiranya cukup sekian video yang saya buat mengenai penjelasan tentang moralitas pribadi. Saya ingin bilang mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video. Dan dadah, sampai jumpa.